tampaknya belum terlalu siap kita itu. Jadi tetap harus ada pendampingan yang berkaitan dengan bencana. Dan bencana itu kan tidak hanya bencana seperti di Jogja, Merapi, kemudian angin, kemudian banjir, tidak hanya itu, tetapi termasuk bencana penyakit. Jadi ini tampaknya masyarakat kita juga belum terlalu siap dengan hal tersebut. Kemudian sekarang penyakit yang berkembang itu kan tidak hanya penyakit menular, termasuk penyakit tidak menular, yang mana penyakit-penyakit tidak menular ini disebabkan karena perilaku atau kebiasaan hidup kita. Ini juga masih membutuhkan pendampingan termasuk pendampingan pada pengambil kebijakan atau keputusan pada kesehatan masyarakat. Dan berkaitan dengan masih banyaknya rumah sakit yang notabene saat ini belum mempunyai izin dan sebagainya. Nah ini juga harus didampingi mereka-mereka itu. Jadi kalau PKMK kan sudah banyak terhadap rumah sakit yang besar-besar, tetapi rumah sakit yang kecil-kecil itu malah yang harus kita perhatikan. Kemarin dari 72 rumah sakit kita di Jogja, itu hanya 48 yang memenuhi persyaratan untuk bekerja sama dengan BPJS. Ini kan jadi problem juga di masyarakat akhirnya, karena tidak semua rumah sakit itu bisa diakses oleh masyarakat kita. Nah ini juga memerlukan satu pendampingan. Kemudian untuk distribusi tenaga kesehatan termasuk spesialis, memang kemarin ada salah satu kabupaten kita yang mengajukan sebagai daerah atau rumah sakit yang tidak diminati, padahal itu di Jogja. Jadi ini tampaknya ke rumah sakit juga belum berhasil menjadi sandaran dari para tenaga spesialisnya. Jadi ini mungkin perlu ditambahkan kiat-kiatnya bagaimana untuk rumah sakit mampu untuk menjadi sandaran dari para spesialisnya ini. Kemudian berkaitan dengan kematian ibu dan kematian bayi, memang betul yang disampaikan oleh Pak Laksono. Jadi masalahnya sekarang terutama di Jogja itu pada klinisi. Ternyata klinisi kita itu kalau sudah di lapangan CME-nya ya Dokter Pak Risanto, CME-nya itu kurang Pak Laksono. Jadi mungkin itu bisa kita tambahkan di sini. Kemudian berkaitan dengan peran Dinas Kesehatan sebagai regulator, ini juga tampaknya di kabupaten kota itu kan posisi rumah sakit kabupaten kota eselonnya itu sama dengan eselon dinas kesehatannya, sehingga mereka merasa ini tidak ada hubungannya, termasuk rumah sakit provinsi terhadap dinas kesehatan provinsinya juga seperti itu, karena posisi eselonnya yang sama. Padahal kalau kita lihat secara teknis itu masih terhadap dinas kesehatan harusnya. Jadi dulu ada wacana malah puskesmas yang akan sebagai fungsional, organisasi fungsional. Apakah rumah sakit nanti bisa juga sebagai organisasi fungsional, jadi tidak ada eselonisasi di rumah sakit. Cuman kemarin masih ada di pembahasan Arsada tampaknya waktu itu dengan Dr. Kuncoro waktu di Bali, kalau tidak ada eselonisasi bagaimana terus mengaturnya berkaitan dengan keberadaan dari rumah sakit tersebut. Nah, berkaitan dengan kebutuhan dari masyarakat, sebetulnya dinas kesehatan itu ada satu kekurangan Pak Laksono, di mana teman-teman kita di dinas kesehatan itu tidak atau belum sensitif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, ini yang membutuhkan pendampingan dari para ahli, bagaimana kita itu supaya menjadi sensitif terhadap atau bisa melihat kebutuhan dari masyarakat kita. Dan yang kedua adalah di dinas kesehatan itu banyak data, tapi data itu tidak ada yang analisis gitu. Jadi kadang-kadang kalau membuat satu perencanaan, ya dasarnya sama dengan yang kemarin ditingkatkan gitu. Jadi karena apa? Karena tidak ada orang atau tenaga yang betul-betul digunakan sebagai penganalisis dari data tersebut,
kemudian digunakan untuk merumuskan satu kebijakan. Di organisasi dinas sendiri juga tidak ada yang hanya menampung data, kemudian data itu disajikan sebagai raw data, tetapi tidak diolah menjadi satu kebijakan. Yang ini mungkin perlu pendampingan dari PKMK ini. Juga termasuk pada saat kita melakukan satu perencanaan anggaran kegiatan dari program kesehatan, itu masih ada kegiatan-kegiatan yang sebetulnya tidak harus dengan biaya, tetapi menjadi biaya gitu. Jadi itu tidak harusnya tidak seperti itu. Termasuk juga pada saat kita melakukan monitoring evaluasi. Dinas Kesehatan itu kalau saya lihat pada saat melakukan monitoring evaluasi tidak mempunyai checklist. Apa sih yang mau dimonitor? Apa yang dilakukan monitoring oleh seorang kepala seksi? Apa yang dilakukan monitoring oleh seorang kepala bidang? Dan apa yang dilakukan monitoring oleh seorang kepala dinas? Itu tidak ada apa yang harus mereka lakukan, sehingga kalau mereka melakukan supervisi, hasil supervisinya itu hanya untuk keperluan memenuhi SPJ. Ya, karena saya selalu membaca laporan supervisi itu, ternyata ini tidak ada tindak lanjutnya ini. Nah, ini yang di Dinas Kesehatan itu tidak ada yang mengkompilasi atau mentelaah hasil-hasil supervisi ini menjadi satu kebijakan, sehingga yang sudah berlalu ya berlalu begitu saja, tidak ada ke depannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Laksono. Terima kasih atas kesempatannya.